Apakah penanaman modal asing langsung? Penanaman modal asing langsung adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. FID atau Foreign Direct Investment atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian global. Hal ini bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini, perusahaan yang ada di negara asal bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi, baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan penanaman modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya yang kurang dari 10%. Tujuan penanaman modal asing langsung. Tujuan setiap FDI tidaklah sama. Perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragam alasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda-beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat 4 tujuan utama FDI, Foreign Direct Investment, yaitu pencari sumber daya, pencari pasar, pencari efisiensi, dan pencari aset strategi. FDI dapat memberikan beragam manfaat ekonomi dan lainnya untuk lokasi tuan rumah. Manfaat ini termasuk meningkatkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dampak menguntungkan untuk investasi lokal, alih teknologi, membaiknya keterampilan buruh, meningkatnya ekspor, meningkatnya kebersaingan internasional dari perusahaan-perusahaan lokal, dan meningkatnya persaingan domestik. Pemerintah sangat memberi perhatian pada FDI, karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka mempunyai akibat yang signifikan. Para ekonom menganggap FDI sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti produk domestik bruto, PDB atau GDP, Gross Fixed Capital Formation, dan saldo pembayaran. Ini adalah perkembangan penanaman modal asing secara langsung. Yang pertama, untuk Singapura menyumbang angka sebesar 1,9 miliar US dollar atau sekitar 27,1%, Belanda sebesar 1,4 miliar US dollar atau sekitar 20%, Tiongkok di angka 1 miliar atau sekitar 14,3%, Jepang menyumbang 0,9 miliar atau sekitar 12,9%, serta Hong Kong sebesar 0, miliar US dollar atau sekitar 5,7%. Berdasarkan sektor usaha, PMDN dan PMA memperoleh angka realisasi perkembangan investasi di Indonesia dan sektor dari sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan nilai 39,3 triliun rupiah atau sekitar 19,1%. Untuk sektor listrik, gas dan air sebesar 39,1 triliun atau 90%. Sektor konstruksi menyumbang 16,9 triliun atau 8,2%. Sektor perumahan, kawasan industri dan perkembangan realisasi diinvestasikan di angka 16,9 triliun rupiah atau sekitar 8,2%, dan sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang menyumbang sebesar 15,6 triliun rupiah atau sekitar 7,6%. Nah, dari data sebaran wilayah tersebut, perkembangan investasi Indonesia mengalami peningkatan triwulan 3 pada tahun 2019. Dan untuk tahun 2018, dari 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 112,1 triliun rupiah. Angka kenaikannya sebesar 14,4% dibanding dengan tahun 2018. Selanjutnya saya akan memilih profil perusahaan dalam kasus ini. Saya memilih Aqua. Aqua adalah air minum dalam kemasan yang diproduksi di Indonesia pada tahun 1973. Aqua memiliki persebaran luas di berbagai negara, contohnya Singapura, Malaysia, dan Brunei. Aqua sendiri memiliki 14 pabrik. Nah, tiga pabrik yang pertama ialah dimiliki oleh PT Tirta Investama, dan 10 pabrik selanjutnya dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan sisa pabriknya dimiliki oleh PT Tirta Sibayakindo yang berada di Sumatera Utara.
Sejak tahun 1998, Aqua sudah dimiliki oleh perusahaan multinasional dalam bidang makanan dan minuman asal Prancis, yaitu Grup Danone. Nah, hasil dari penggabungan PT Aqua Golden Mississippi dengan Danone, Aqua didirikan oleh Tirto Utomo, warga asli Wonosobo yang setelah keluar bekerja dari Pertamina dan bekerja di Petronas mendirikan usaha air minum dalam kemasan. Tirto berjasa atas perkembangan bisnis atau usaha AMDK di Indonesia karena sebagai seorang pionir, maka almarhum berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis AMDK di Indonesia. Saya akan menjelaskan kasus tentang investasi asing langsung PT Aqua. UU tentang penanaman modal asing yang diberlakukan pada tahun 2007 silam semakin menyatakan bahwa pemerintah tidak berdaya menolak investasi dan kepentingan asing. Dengan kebijakan tersebut membuat pencapaian korporasi nasional oleh MNC. Pengambilan alih itu sempat menggemparkan banyak pihak. Pasalnya, agen Aqua merupakan perusahaan air minum dalam kemasan yang memiliki jumlah penjualan terbanyak dan paling terkenal. Bagi Danone, Aqua jelas merupakan AMDK yang menguntungkan. Terbukti produksi Aqua langsung menyumbang sekitar 12% dari total volume produksi air minum Danone di seluruh dunia. Dengan persen 50, kini Aqua menjadi pemimpin pasar AMDK di Indonesia. Akuisisi saham Danone pada PT Aqua di tahun 1998 sebesar 40% dan saat ini merupakan titik awal perkembangan pesat PT Aqua, di mana PT Aqua mampu menghasilkan laba bersih sebesar 19 miliar atau bertambah 14% dari tahun sebelumnya. Terima kasih.